Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah pada ibadah pagi hari ini kita mengarahkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Namun sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan untuk minta tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang ada di surga, saat ini kami datang kepadamu untuk bersyukur dengan kami beribadah. Kami menyerahkan ibadah pagi hari ini kepadamu Tuhan. Sertai kami dan berkati kami. Juga pada saat ini Tuhan kami mohon Engkau hadir di tengah kami. Berkenan memberitakan akan kebenaran firman-Mu kepada kami. Kami yang saat ini beribadah, Engkau urapi dan Engkau terangi kami. Sehingga kami mau dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami saat ini Tuhan. Kami semua siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan leksionari pada ibadah pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 66, Mazmur 31 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan ayat 15 dan 16. 1 Petrus 2 ayat 2 sampai 10 dan Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Dan pada saat ini yang akan saya baca adalah kitab Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul bacaan perikop Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa.
Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari di tengah-tengah kita sedang menghadapi virus corona sehingga kita harus beribadah di tempat tinggal kita masing-masing. Kita beribadah mengarahkan hati supaya kita dapat merasakan berkat dalam ibadah pagi hari. Melalui bacaan-bacaan firman Tuhan, kita akan bersama-sama menghayati firman Tuhan dengan tema beriman, bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita telah memastikan di dalam hidup kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Kita dikatakan sebagai orang yang beriman kepada Yesus juru selamat. Apakah kita memang sudah benar-benar beriman kepada Yesus, Sang Juru Selamat itu? Pada saat ini mari kita bersama-sama untuk mencermati kehidupan yang dijalani oleh orang-orang yang juga menetapkan di dalam dirinya sebagai orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Juga kita belajar dari apa yang dikatakan oleh Yesus Sang Juru Selamat melalui firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Di dalam bacaan Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 66 menceritakan Stefanus, orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat yang ke-3. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Ayat yang ke-5.
Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Dari Kisah Para Rasul 6 ayat 3 dan ayat yang kelima, Stefanus adalah orang yang penuh roh dan hikmat. Ia penuh iman kepada siapa? Kepada Yesus, Sang Juru Selamat. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 55 sampai 66 menceritakan tantangan kehidupan yang dialami oleh Stefanus sebagai orang yang beriman, di mana ia tidak hanya menolong orang yang tidak mampu, tetapi ia memberitakan juga hal kebenaran. Ia juga mengadakan mujizat. Inilah yang membuat Stefanus dikenal oleh orang-orang Yahudi, yang membuat orang-orang Yahudi tidak suka kepada Stefanus. Maka dibuatlah hasutan dengan mengatakan bahwa Stefanus itu menghina Musa, menghina Allah, mau merobohkan bait suci, merendahkan Taurat. Tapi Stefanus tidak gentar. Bahkan ia terus mengkritik dari tindakan sikap orang-orang Yahudi yang tidak benar. Melalui khotbah-khotbahnya, Stefanus menegur dan mengingatkan bahwa orang Yahudi itu orang yang mengenal Taurat, orang yang menerima Taurat, tetapi tidak pernah melakukan Taurat di dalam kehidupannya. Inilah yang membuat orang Yahudi sakit hati. Inilah lalu yang membuat Stefanus dibawa ke mahkamah agama, diadili dengan tuduhan ia telah menghujat Allah. Hukuman bagi orang yang menghujat Allah adalah raja, dilempari batu sampai mati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kematian telah ada di depan Stefanus. Tetapi Stefanus tidak gentar. Ia tidak takut. Ia tetap menyatakan kebenaran. Bahkan ketika batu-batu sudah ada di tangan orang-orang Yahudi yang siap dilemparkan ke Stefanus, Stefanus pun tidak mundur. Bahkan di dalam bacaan firman Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-56, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Stefanus sama sekali tidak gentar.
tidak takut. Ia tetap pada prinsip imannya, menyatakan kebenaran, sekalipun kematian ada di depan matanya. Bahkan ketika mereka melempari Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Luar biasa apa yang dilakukan oleh Stefanus. Di tengah-tengah ia menghadapi tantangan dan persoalan yang sampai membawa dia pada kematian, karena dia berpegang teguh, percaya kepada Yesus Kristus. Ia tidak menyalahkan Tuhan. Ia tidak mengatakan, "Di mana engkau Tuhan?" ketika Stefanus menderita. Dengan Stefanus berlutut dan berseru, menjadi wujud penerimaan dan penyerahan sepenuh hati dari apa yang dia alami, sekalipun itu penderitaan. Stefanus menerima. Stefanus bersyukur di mana Tuhan menjaga kemurnian hati Stefanus. Tuhan memperkenankan untuk Stefanus menjalankan tugasnya, sampai ia harus mengalami penderitaan dan dia bisa melakukan itu tanpa ia menyalahkan Tuhan. Imannya kepada Tuhan menjadi Stefanus kuat di dalam menjalani penderitaan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu di dalam Injil pasal 14 ayat 12a. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan." Beriman. Iman itu harus ada bukti. Melalui apa yang dikatakan oleh Yesus Sang Juru Selamat. Ingin mengingatkan kepada kita bahwa beriman itu berarti melakukan pekerjaan Tuhan. Beriman itu berarti melakukan pekerjaan Tuhan. Mengasihi, menolong, peduli. Ini pekerjaan yang telah dilakukan oleh Yesus. Di dalam Yesus berkarya menyelamatkan manusia. Maka pada saat ini kita bersama-sama sebagai orang yang telah menetapkan diri percaya kepada Tuhan Yesus, sudahkah kita benar-benar beriman kepada Tuhan Yesus? Beriman kepada Tuhan Yesus bukan hanya ditunjukkan dengan memakai kalung yang ada salibnya.
Aku adalah orang Kristen itu bukan hanya ditunjukkan dengan di rumah ada salib. Menunjukkan bahwa aku adalah orang Kristen, maka setiap aku akan makan, aku berdoa. Menunjukkan bahwa aku adalah orang Kristen, maka aku punya Alkitab. Apakah kita benar-benar sebagai orang Kristen yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat? Kalau kita adalah orang Kristen yang benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, maka kita diajak untuk kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan. Pekerjaan yang telah Tuhan lakukan kita juga dapat temukan di dalam diri Stefanus. Ia sedang melakukan pekerjaan Tuhan, karena apa yang ia lakukan adalah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Menyatakan kebenaran di tengah kehidupan, itu adalah kehendak Tuhan. Ketika menyatakan kebenaran yang itu adalah kehendak Tuhan, Stefanus harus menanggung penderitaan. Stefanus tidak gentar. Stefanus tidak takut. Bahkan Stefanus tidak menyalahkan Tuhan. Engkau di mana Tuhan? Apa salahku Tuhan? Tetapi justru Stefanus berlutut dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Sebagai wujud, Stefanus dengan penuh sukacita menerima dari apa yang harus ia alami, sekalipun itu adalah penderitaan. Karena Stefanus bersyukur Tuhan telah memelihara hatinya. Tuhan telah memakai dan memperkenankan untuk mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan sampai ia harus mengalami penderitaan. Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita meneliti dan mengoreksi akan diri kita melalui kehidupan yang kita jalani. Apakah kita sudah termasuk orang yang beriman? Orang yang beriman adalah orang yang bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Kehidupan setiap hari yang kita jalani saat ini, apakah sudah menjadi wujud buah iman kita, sehingga apa yang kita jalani adalah bentuk kesaksian yang menjadikan nama Tuhan dipermuliakan. Apa yang kita kerjakan ketika kita di tempat pekerjaan, apakah dengan kita menyelesaikan tugas tanggung jawab dalam pekerjaan kita, kita sudah bersaksi sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kita bekerja dengan tekun, kita bekerja dengan jujur. Bahkan di tengah-tengah sekarang orang menganggap korupsi itu biasa, kita tetap jujur. Kita tidak memfitnah. Kita tidak membenci. Tapi kita hidup penuh dengan kasih. Penuh dengan pengampunan. Dimanapun. Di tengah keluarga kita,
di tengah pekerjaan, di tengah gereja. Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang kelima, Tuhan mengingatkan kepada kita. 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Melalui firman Tuhan ini, kita diajak untuk kita menjadi batu hidup. Hidup yang kita jalani menjadikan orang dapat merasakan kehidupan. Jangan sebaliknya, justru hidup yang kita jalani menjadi batu sandungan. Wong Kristen kok kaya ngono? Orang Kristen kok seperti itu? Kita diajak semua oleh Tuhan untuk mewujudkan iman kita dengan kita menjalani hidup tidak menjadi batu sandungan bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak, bagi sesama, tapi menjadikan orang dapat merasakan di dalam hidup ini berkat Tuhan. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Beriman berarti hidup tidak menjadi batu sandungan, tetapi membuat hidup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah melalui firman Tuhan pada saat ini kita mewujudkan iman kita melalui kehidupan yang kita jalani setiap hari. Dan kehidupan yang kita jalani setiap hari sebagai buah kesaksian kita yang menjadikan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kehidupan yang kita jalani akan menjadikan nama Tuhan dipermuliakan kalau hidup yang kita jalani tidak menjadi batu sandungan, tetapi menjadi batu. Mari kita bersaksi. Mari kita terus berkarya bagi Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.